Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara, teman sejawat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda sekalian kembali ke arah kemajuan bangsa pada masa yang lalu. Kita mengetahui bahwa kemajuan bangsa kita terlihat pada banyaknya kerajaan yang besar dan kuat pada masa lalu. Ada 22 buah kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Itu banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kesempatan ini akan saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kemajuan keberadaan sastra pada masa kerajaan-kerajaan itu. Kita ketahui bahwa sastra lama itu bersifat istana sentris, artinya lebih banyak peristiwa-peristiwa sastra itu berada dalam kancah istana. Coba kita lihat salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kerajaan yang tertua di Indonesia, yaitu di daerah Kalimantan, kira-kira ya, Kalimantan. Sastra pada masa Kerajaan Kutai itu maju. Sastra dimanipulasikan dalam macam-macam bentuk, tetapi terutama yang paling banyak adalah dalam prasasti. Ya, dalam prasasti itu sastrawan bisa menulis apa saja dalam prasasti itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sastra. Bisa berbentuk puisi, bisa berbentuk prosa, dan sebagainya. Nah, keberadaan sastra pada masa itu berpusat pada raja, pada kerajaan. Sastra pada masa itu berbentuk puisi, yaitu pada masa Kerajaan Kutai itu. Sebagian besar puisi itu berisi sanjungan pada raja, tentang kemuliaan raja yang memberi sedekah pada masyarakatnya. Itu terkenal tentang kemuliaan raja. Kerajaan Kutai itu memberi 200 ekor sapi, 200.000 ekor sapi kepada Brahmana pada waktu itu, ya. Kemudian tentang pemberian sedekah segunung minyak kental dan lampu dengan topik bunga. Ada juga sastra yang berisi tentang seruan selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman. Mulawarman merupakan raja yang termasyhur pada waktu itu. Bahkan puisi-puisi itu menyanjung raja dan memuat keterangan bahwa raja menaklukkan Raja Yudhistira. Ini kita melihat ada kemiripannya dengan cerita Pandawa, cerita yang ada di India, ya. Itu Mahabharata itu. Jadi dalam epos Mahabharata.
Jadi dia ingin menaklukkan Raja Yudhistira. Sastra itu masih sedikit yang ditulis pada uh, buku, tapi kita dapat melihat lebih banyak yang ditulis pada liang batu yang disebut dengan yupa. Yupa itu adalah merupakan satu prasasti. Pada waktu itu tidak ada orang yang menulis dengan kertas, karena kertas tidak ada. Mungkin menulis pada daun-daun lontar, kemudian pada daun-daun tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, puisi-puisi itu tidak memiliki nama penulis. Itu pada umumnya ya. Ya, semua sastra-sastra di sana belum ada penulis. Ini berbentuk karya massal. Perjudulan puisi itu sekitar 8 sampai dengan 12 baris. Sampai 8 sampai 12 baris ya. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu. Itulah sastra yang ada di Kutai. Jadi sastra itu dalam tulisan-tulisan kecil, dalam arti-arti yang mudah diingat, kemudian ya seperti puisi 12 baris. Itu dalam yupa itulah yang dituliskan. Ada beberapa yupa yang ada di Kutai itu. Dilihat ada yang rusak dan sebagainya. Itu sastra kerajaan Kutai. Jadi sastra kerajaan Kutai itu adalah berbentuk tulisan yang berada dalam prasasti, batu bertulis, atau bukan batu tapi ditulis pada mungkin tanah yang sudah dikeringkan dan sebagainya. Nah, ternyata bahwa Kutai ini adalah merupakan satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Jadi Kutai itu adalah kerajaan Hindu. Kemudian kita melihat ada sastra pada kerajaan sesudah kerajaan Kutai itu ada kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara. Mari kita lihat kehidupan sastra di kerajaan Tarumanagara. Pada masa kerajaan Tarumanagara dikenal naskah Wangsakerta yang dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dan dari Cirebon. Di dalamnya ada 6 naskah, yaitu jadi ada di sana sudah ada naskah. Satu naskahnya adalah Pustaka Nagara Kerta Bumi. Pustaka Negara Kerta Bumi ini merupakan pustaka yang mungkin bukan kertas, tapi mungkin daun dan lain-lain. Ada pustaka Dwi Pantara Parwa. Dwi Pantara Parwa. Kemudian ada pustaka Para Ratuan I Bumi Jawa Dwipa. Yang ketiga ada pustaka Rajya I Bumi Nusantara. Yang keempat ada pustaka Carita Parahyangan I Bumi Jawa Kuduan, dan terakhir adalah pustaka Samastabuana.
Jadi di sini pada kerajaan Tarumanegara itu sudah jelas sastranya, yaitu berada dalam pustaka-pustaka itu. Sastra-sastra itu berbentuk prosa, isinya mengisahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau di Indonesia pada masa Orde dahulu. Naskah itu disusun sejak tahun 1677 dan berakhir pada tahun 1698. Jadi 11 tahun atau 12 tahun ya. Mereka menulis 6 naskah itu. Di samping naskah yang berbentuk prosa itu, tidak sedikit pula sastrawan atau sastra yang tertuliskan pada prasasti. Jadi tadi ada pustaka berbentuk daun, dari daun-daun tertutup penulisannya dan bukan kertas. Tapi sekarang ada sastra yang berbentuk dalam prasasti. Salah satu prasasti itu adalah prasasti Jambu, namanya prasasti Jambu. Jadi salah satu prasasti itu adalah prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini mendeskripsikan kekaguman orang tentang kegagahan Sri Maharaja. Purnawarman. Jadi rajanya Purnawarman pada waktu kerajaan Tarumanegara. Kejujurannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, keberaniannya dalam menggempur musuh-musuhnya. Jadi dikenalkan dalam suatu prasasti. Purnawarman merupakan manusia yang tiada taranya. Dia akan kuat, dan dibayangkan dalam prasasti itu bahwa dia adalah seorang yang kuat, gagah, berani, dan tiada tara. Jadi sama dengan ingin menguasai. Dia ingin menguasai dunia. Itu sastra-sastra yang ada di kerajaan Tarumanegara. Kita masuk lagi ke kerajaan yang lain. Kita lihat sementara itu kerajaan Kalingga. Ya, kita coba menelusuri kerajaan Kalingga. Di kerajaan Kalingga tidak ada sastra berupa naskah. Tidak ada. Di sana sastra diwujudkan dalam prasasti. Sastra dalam prasasti ini dihadirkan dalam bentuk puisi yang isinya tentang keindahan negeri, kebijakan raja dalam menjalankan tugas. Disanjung-sanjung, negeri yang indah diperindahkan. Jadi dengan cerita itu maka negeri itu akan menjadi lebih indah. Kelihatan rakyat masih makmur. Prasasti Upit umpamanya. Ada prasasti Upit di kerajaan Kalingga. Prasasti Upit bercerita tentang desa Upit yang dibebaskan oleh raja atau oleh maharaja dari pajak, terutama pada waktu Ratu Sima. Ratu Sima memerintah di kerajaan Kalingga. Ratu Sima membebaskan pajak pada desa Upit. Maka prasasti diceritakan. Jadi sastra-sastra itu adalah orientasinya ke raja, ke
masalah raja. Kemudian prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas juga menampilkan karya sastra tentang keindahan negeri. Ya. Dalam prasasti Tukmas diceritakan mata air yang airnya jernih dan dingin yang keluar dari batu atau pasir ke tempat yang banyak bangunan yang akhirnya mengalir seperti sungai Gangga di India. Nah, ini jadi mengalir seperti mengalir sudah menjadi sungai ini. Seperti sungai Gangga di India. Jadi masalah di dalam naskah itu selalu menghubungkan Indonesia dengan India. Ya. Nah, pada kerajaan Kalingga tampak sastra dimanipulasikan dengan penciptaan prasasti juga, yang di dalamnya dimuat karya sastra dalam menyanjung raja atau negeri. Jadi sastra juga menjadi isi dari prasasti itu. Jadi ada dua prasasti yang kita lihat adalah prasasti Upit dan prasasti Tukmas. Itu pada kerajaan Kalingga. Mari kita lihat bagaimana sastra ada di kerajaan Sriwijaya. Baiklah, kita meninjau lebih lanjut kerajaan Sriwijaya sekarang, itu dengan menyebutkan sastra-sastra yang ada. Pada masa kerajaan Sriwijaya ada satu kitab yang berwujud buku. Ada satu kitab yang berwujud buku sastra, yaitu kitab judulnya adalah Pramana Partika. Pramana Partika yang ditulis oleh Dharma Kirti pada abad ke-7 Masehi. Buku ini berisi pedoman hidup untuk digunakan sebagai pemandu. Tapi tidak ada sumber jelas yang mengatakan isi dari kitab itu. Namun kitab itu terbukti memang benar bahwa penyebaran agama Hindu ataupun agama Buddha di Indonesia turut berpengaruh pada seni sastra. Dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan salah satu karya peringat peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi karena buku itu sudah tidak dapat dibaca karena sudah rusak mana-mana, maka itu yang jelas itu adalah tulisan-tulisan dan juga ajaran-ajaran pedoman dalam Hindu Buddha di Indonesia. Itu buku yang ada itu adalah buku Pramana Partika. Selain dari Pramana Kartika, tidak ada naskah, tidak ada kitab, tidak ada buku. Sastra selain dari Pramana Partika itu adalah berwujud prasasti juga. Coba kita lihat di sini. Ada prasasti Ligor. Prasasti Ligor bercerita tentang Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja di dunia yang mendirikan Trisamaya Citya untuk Katara. Jadi seolah-olah raja
Sriwijaya ini menguasai dunia. Raja disanjung sebagai raja yang memiliki dunia, yang memiliki kekuasaan yang besar. Itulah isi prasasti itu, penyanjungan kepada raja-raja. Kemudian kita melihat ada lagi prasasti Balas Pasama. Mungkin dibaca prasasti Balas Pasama, ya. Yang ditulis pada abad ke-7 juga masih tahun Masehi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno, aksara Pallawa. Ya, sastra ini terdiri atas 13 baris tulisannya. Tidak banyak, 13 baris. Isi dari prasasti ini adalah tentang kutukan dari orang yang tidak mau tunduk dengan kekuasaan Sriwijaya. Senada dengan prasasti Kota Kapur. Itu juga prasasti Kota Kapur juga isinya kutukan. Lalu ada prasasti Huyung Langit. Ini berisi penyerahan tanah Sima kepada raja. Pemberian tanah Sima. Tanah Sima itu merupakan tanah yang berguna bagi raja. Sementara itu, ada prasasti Telaga Batu, juga berisi sastra. Kisahnya merupakan kisah kutukan juga, yang lebih lengkap terhadap perusuh kerajaan. Di dalamnya itu disebutkan siapa nama orang itu, di mana bekerja dan sebagainya. Jadi lebih lengkap gitu. Nah, itu ada 4 kerajaan ini yang kita bicarakan pada hari ini. Itulah sastra yang ada pada kerajaan-kerajaan itu pada masa lalu. Sastra sudah ditulis pada waktu itu yang sifatnya masih sederhana. Hanya 4 kerajaan awal yang kita bicarakan. Pada kesempatan lain kita membicarakan pula kerjaan tertentu dengan perkembangan sastranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.